belajar rangkaian listrik, tapi sumbernya AC. Maksud saya, untuk minggu ini itu kita belajar komponennya sudah induktor sama kapasitor, sama satunya resistor. Karena memang impedansi, kita bicaranya sekarang bukan resistansi lagi. Kita bicaranya sekarang impedansi, karena kalau yang namanya resistansi itu adalah cuma R namanya resistansi. Jadi ini namanya resistansi. Ini namanya resistansi. Ini namanya resistansi. Kalau sebelum UTS, rangkaian listrik, bahannya resistansi. Sekarang namanya bukan resistansi lagi, tapi impedansi ya. Karena apa? Impedansi terdiri dari R, kemudian ada L, tahu ya. Ini ada induktor, kemudian ada kapasitor. Ini yang disebut dengan impedansi. Jadi nggak boleh bilang resistansi lagi. Sekarang kita bicaranya impedansi. Impedansinya berapa gitu. Tahu ya? Kalau R, ini R, ya satuannya langsung ya. Kalau R sekian ohm. Kalau induktor satuannya Henry gitu. Komponennya induktor, satuannya Henry. Dan impedansinya berapa ohm gitu. Impedansinya mudah-mudahan sudah di Pak Tanto. Itu J omega gitu ya. Terus L. Ini baru satuannya ohm. Kalau yang L Henry supaya menjadi impedansi atau hambatan itu ohm. Kalau kapasitor itu seper itu. J omega, kemudian ada C. Ini baru satuannya adalah apa ini namanya? Ohm. Saya mau tanya, untuk matematika Pak Sutanto sudah nggak pakai J omega L? Atau Anda bilangnya suka JWL nggak apa-apa wis, tapi sebetulnya jangan JWL ya. Belum, Bu. Oh belum? Oh belum. J omega L ini belum? Omega gitu belum? Belum, Bu. Aduh, gak apa-apa wes. Berarti saya harus ngajarin matematika sedikit gitu ya. Harusnya dapat dari Pak Tanto matematika sehingga saya tidak usah mengajari matematikanya. Tapi gak apa-apa karena belum, pelan-pelan. Ujian masih lama dan masalahnya untuk hukum ohm itu hukum rangkaian listrik tetap hukum ohm, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, hukum O V sama dengan I kali R. Hukum Kirchhoff 1 arus masuk sama dengan arus keluar. Hukum Kirchhoff 2 jumlah tegangan dalam lintasan tertutup sama dengan 0. Itu tetap menggunakan itu. Jadi teori dasar dari rangkaian listrik sudah didapat. Kita cuma belajar sumbernya AC. Kalau dapat matematika dari Pak Sutanto, jadi cepat. Kalau belum, ya pelan-pelan. Nah, sebelum ke sini, Anda belajar, ini sudah saya share, tapi bentuknya PDF. Terus terang bukan saya yang bikin itu karangannya, ambil download dari internet bisa sih. Beli di Gramedia juga bisa, pinjem di temen juga bisa. Itu karangannya siapa ya? Muhammad Ramdhani itu gelarnya apa ya? Kok nggak ada gelarnya ya? Pokoknya Muhammad Ramdhani dari nggak tahu udah doktor apa masih STMT dari NTT Telkom. Udah saya share. Oh belum ya? Belum. Saya share di ini aja. Habis ini saya share. Jadi harus tahu bilangan kompleks. Ini matematika sebetulnya, jadi nggak apa-apa pelan-pelan. Bilangan yang terdiri dari harga ini. Jadi bilangan kompleks Z itu namanya impedansi. X itu adalah resistansi R, karena R itu bilangan nyata ya, real, plus JY itu. Dimana J itu akar min 1. Ini nggak kelihatan ya, akar min 1. J itu akar min 1. Jadi, J itu adalah
Kalau akar 1 bisa. Bayangin aja akar min 1 kayak apa sih? J itu sama dengan, di buku nggak jelas ya, akar min 1. Kan nggak bisa dikerjakan, akar min 1 itu tidak bisa dikerjakan. Kalau akar 1 sama dengan 1. Tapi kalau akar min 1 itu tidak bisa dikerjakan, maka disebut bilangan. Ada yang bilangan khayal, ada yang bilangan imajinasi gitu ya. Jadi bilangan khayal, imajinasi, akar min 1 sama dengan J. Jadi kalau J itu dikuadratkan, semua kalau dikuadratkan kan positif. Kalau ini enggak, ini min 1 gitu ya. Pangkatnya setengah, itu kan berarti ya, akar itu kan pangkatnya setengah. Terus dikuadratkan. Berapa ini? Nah, J itu kalau dikuadratkan sama dengan min 1. Ini catatan-catatan, kalau bisa sih nggak usah open. Ini di luar kepala karena ini untuk ke matematika anten. Ada anten nggak ya, Mbak? Itu semuanya di luar kepala. Pokoknya J itu bilangan khayal, bilangan imajiner, akar min 1. Kalau dikuadratkan min 1. Itu ya. Kalau J-nya di bawah, seper J, jangan di sini ya, di mana nih? Itu ya, yang perlu di sini ya. Seper J, 1 per J, itu kalau naik ke atas, bukan J pangkat min 1, tapi min J. Gitu. Ada lagi kalau, sebenarnya ada di catatan, di buku sebenarnya nanti saya kirim. Kalau, apalagi, seper ya, seper min J gitu. Itu sama dengan J. Itu ya, seper J sama dengan kalau di atas min J. Kalau seper min J, kalau di atas J, sedikit dihafalin, J kuadrat min 1. Bahwa J itu akar min 1. Dan induktor sama kapasitor mengandung unsur J. Kemudian apalagi? Kurang besar ya. Sini. Itu yang sedikit dihafal ya. Tadi ZC ya, atau ZL itu kan Anda tahu ya, J omega kali L. Biasanya anak-anak nyebutnya JWL, gak apa-apa sih, tapi maksudnya omega ya. L satuannya Henry. Kalau kayak gini satuannya sudah ohm. J-nya bilangan imajiner, omega itu ini. Pelan-pelan aja berarti ya, soalnya Anda belum dapat matematikanya. 2 Pi itu 3,14 atau 22 per 7. Apa? 2 Pi? J omega 2 Pi F. Ini dari SMA tahu saya. Anda ya. Ini satuannya radian per second gitu kan. Radian per second. Kalau frekuensi satuannya hertz. Frekuensi ya, tahu kan? Satuannya hertz. Kenapa kok sama dengan satuannya hertz? Hertz gini ya. Apalagi ZLJ omega L. Jadi L itu misalnya 2L, induktornya L itu 2 Henry. Jadi kalau L, ini induktor ya, ini L-nya 2. L-nya diketahui 2 Henry, bukan 2 ohm. 2-nya 2 Henry. Tapi kalau ZL gitu ya, baru 2 ohm, berapa 10 ohm atau 5 ohm, setengah ohm ya, 4 ohm deh, baru dia 4 ohm, atau misalnya sesuatu X ohm. Jadi ZL itu satuannya udah ohm, kalau L satuannya Henry. Sama dengan kapasitor satuannya farad, kalau ZC sudah ohm. Jadi kalau L-nya 2 Henry gitu ya, harus tahu omeganya. Ini lebih ke contoh soal, nanti Anda mungkin pahamnya ya. Kalau kayak gini masih
Pokoknya tapi tahu ya J itu kayak apa, omega itu kayak apa. Tuh, udah ke sini dulu. Mana nih? Bilangan kompleks. Nah, itu tadi ya. X itu nilai dari resistor karena resistor itu tidak mengandung unsur, karena resistor itu tidak ada unsur J-nya. Kalau kapasitor sama induktor kan J omega L seperti J omega C gitu. Jadi kalau resistor, jadi X itu nilai resistor plus J. J itu akar min 1, kalau J dikuadratkan min 1. Nah kalau ini matematika murni ya, saya nggak usah yang gampang-gampang aja. Nah ini aja. Bentuk bilangan kompleks ini agak sedikit dihafalin ya. Bentuk kartesian itu ini namanya bentuk kartesian rektangular nih. J X plus J. Ini bisa taruh situ. Ini bisa taruh sini. Oh nggak bisa. Oh bisa. X plus J. Oh betul. Oh disitu lagi. Itulah. Tapi gimana nih? Kita aja. X plus J. Oh nyata ke sini. Dengan X plus J. Bentuk polarnya Z sama dengan R sudut theta. Di mana X sama dengan R cos theta. R sendiri bisa juga X kuadrat Y kuadrat. Di mana X-nya nilai resistor, Y-nya nilai impedansi. Ya. Ini kalau bentuk PDF-nya nggak murat-marit begini. Ini sebenarnya Anda dapat dari matematika, jadi tuh. Oh iya gini. Nah iya begini. Dan gitu. Itu ya. Nih, bentuk kartesian rektangular Z sama dengan X plus JY. Bentuk polarnya itu Z sama dengan R sudut theta. Buat ini rumus-rumus saja ya matematika ya. Ini. Kemudian bentuk, ini nggak usah nih, ini nggak usah. Karena apa? Ini kita nggak memakai ini. Terlalu ribet nanti Anda. Ini juga nggak usah ini. Banyak matematika yang nggak usah ya ini. Nah, ini sampai sini. Nah ini yang ini tadi nggak usah ya. Ini juga enggak. Ini juga enggak usah. Kita langsung pakai aja ininya. Kita pakai rumus saja, kita nggak usah bikin rumus. Konsep pasor ya, iya konsep pasor, mulai konsep pasor. Nggak usah pakai rumus asal-asalnya, udah kita pakai aja yang ada nih. Ini juga nggak usah ya, langsung aja ya. Tapi baca deh, Anda baca juga nggak apa-apa. Konsep fasor, contohnya sih nah ini. VM, jadi tegangan. Kalau dulu sebelum UTS, itu tegangannya kan 10 volt gitu ya. 10 volt, terus apa lagi? 5 volt gitu. Kalau sekarang tegangannya atau arusnya itu berbentuk suatu gelombang. Misalnya tegangan di sini kebetulan VM. VM itu bisa 10, bisa 5 dan seterusnya ya. 10 cos frekuensi sudutnya berapa? Misalnya 2T plus gitu. Jadi rumus umum untuk sumber AC gitu ya. V sama dengan yang hitam aja nih.
rumus umumnya ya, tegangannya. Kalau Anda dulu kan sebelum UTS yang DC itu kan cuma 5 volt gitu. Ya udah, ini seperti ini. Rumus umumnya 5 gitu ya. Gelombangnya terserah mau sin, mau cos, sin atau cos biasanya. 5 sin gitu. Terus lengkapnya gini, 2T misalnya ya. Sin omega T plus 40 derajat. Tapi gampang kok, pelan-pelan gampang. Karena Anda sudah tidak belajar hukum-hukum dasar lagi. 45 derajat. Nah, satuannya volt. Arus juga gitu sama, arus. Arus sama juga. Ya, arus kebetulan sama deh. 5 sin juga boleh. 5 sin, misalnya seperti itu. Ini rumus umum dari apa? Sumber AC. Boleh 4T, boleh apa aja ya. Ini misal-misal aja. 4T, harus 4T ya, 161 detik. Plus berapa? 90 derajat misalnya ya. Misal aja. Ampere. Ini rumus umum dari apa namanya ini? Sumber. Nah, rumus umumnya seperti itu. Pasti seperti itu. Nah, seperti ini rumusnya. V gitu ya. Itu V max. Jadi V amplitude maksimum itu 5. Kebetulan di situ 5. Kemudian sin gitu. Sin omega T. Omega T itu berarti berapa di situ? 2 untuk tegangan. Untuk arus omeganya 4 gitu ya. Plus derajat theta. Nah, jadi tegangannya itu Vm, tegangan maksimum atau tegangan puncaknya 5, omeganya 2, gitu ya. Tetanya 45. Jadi amplitudo tegangannya 5, omeganya itu omeganya 2, tetanya 45 derajat. Kalau arus tegangannya 5, omeganya 4, tetanya 90 derajat. Seperti itu rumus atau sumber atau persamaan dari analisa AC. Seperti ini kan? Apa nih? Ini supaya Anda gak bingung, saya hapus ya. Jadi semua yang tertulis di situ Anda tahu semua. Konsep fasor sebagai contoh nih, Vm cos omega T plus theta. Tadi kan Vm-nya 5, omeganya 2, tetanya 45. Itu rumus. Jadi Anda tahu ya, angka-angka itu mewakili parameter yang mana. Nah, bentuk fasornya, nah ini namanya bentuk apa? Itu domain waktu ya. Tapi kalau bentuk fasornya itu Vm sudut theta. Jadi omeganya yang omega berapa tadi kalau tegangan kan omeganya 2, tidak tertulis tapi diingat-ingat atau dalam pikiran aja. Jadi yang tadi itu kalau bentuk mana sini. Nah, ini bentuk fasornya itu V sama dengan gitu. Berapa? 5 5 sudutnya 45 derajat. Gitu. Seperti ini bentuk fasornya. Nah, angka 2 ini tidak boleh Anda buang. Diingat-ingat. Jadi kalau ada diperlukan, misalnya berapa impedansi itu? Berapa ohm impedansi L? Ya udah J, omeganya tetap dipakai 2, kemudian kali L. Padahal dalam bentuk fasor tidak ada omega di sini. Gitu. Nah, ini VM tadi 5, sudutnya 45 derajat.
dalam bentuk fasor. Dalam bentuk bilangan kompleks, terdiri dari nyata dan imajiner. Nyatanya X yang resistansi nggak pakai unsur J. Imajinernya JY. JY lah begitu. Terus apa lagi ini? Bentuk Karsini, bentuk bilangan kompleks, bentuk Kartesian tadi sudah, bentuk polarnya, bentuk polar tadi yang fasor tadi ya, R sudut theta. Ini apa ini? Ini R sama dengan gitu ya. Nanti saya kasih ininya aja ya. Nah, ya begini. Bentuk Kartesian X plus JY. Bentuk polarnya R sudut theta. Di mana X itu, X ini R cos theta, Y-nya R sin theta. R-nya akar X kuadrat plus Y kuadrat. Theta-nya tan Y per X. Nah, untuk kebalik-balik ini ada di sini nih. Ini ya. Nanti saya share yang rapi, bukan Word ya, PDF aja, tapi nggak usah dibaca semua. Anda nanti kelihatan susah, terus nggak mau baca. Ini lama banget. Ini ya, berarti X plus Y sama dengan R cos theta plus J R sin theta. Oke. Gak bisa ya, nanti ada rapinya. Gelombang AC juga gitu. Sudut fasa untuk gelombang apa namanya arus ya, ini IM sin omega T. Kalau bentuk fasornya IM sudut 0 derajat. Ya. Gitu sama. Itu bentuk rumus-rumus umum karena Anda belum dapat matematikanya. Mungkin di SMA juga sudah. Itu nggak usah ya ini. Oke ya, berarti udah tahu ya. Ini matematika saya kira nggak perlu. Udah apa? Itu aja. Ini apa ini? Reduksi kompleks. Nah, kalau kayak gini, berarti R plus JL. Ada nggak ini jawabannya apa? Berantakan ya. Ini kalau PDF-nya nggak saya buat Word soalnya. Intinya itu, ini apa latihannya? Bukan ya. Ini matematika murni, jadi nggak usah ya, nggak usah pakai matematika. Saya tidak menjelaskan matematika murninya ya. Kita langsung ke rangkaian-rangkaian aja. Apa tadi ya sini? Nah ini, nah sebetulnya di sini nih. Nah ini kita mulai masuknya ke sini, ya. Analisa rangkaian AC itu ada hukum Ohm, bukan V sama dengan I kali R, sekarang I kali Z, karena ada unsur C sama unsur induktor. Ada hukum Kirchhoff 1, sama ya. Ada hukum Kirchhoff 2, sama seperti itu. Sebelum menginjak ke latihan ini, kita lihat jimitnya ada enggak nih. Sebelum ke sini kita ke yang dasar tadi. Kenapa ini? Kita yang pertama tadi.
Matematikanya kelihatan susah, tapi enggak ya, kita nggak usah pakai matematika yang itu ya. Kita yang sederhana aja, nanti saya jelaskan yang paling sederhana. Enggak, saya tidak menuntut matematika yang panjang itu, biar Pak Tanto aja. Saya bukan ini ya. Yang C sama N. Nah ini. Kopi. Salah kalian. Saya tidak menjelaskan matematika yang panjang lebar, enggak. Kita lihat di sederhananya begini. Ini ada V. Nah, kemudian kita semua ya, kita contoh satu aja ini. Ya, kita tulisnya di sini soalnya gambarnya kurang cukup ya. Diketahui V. V-nya tuh hitam merah boleh. V-nya sama dengan gitu. Ini boleh Anda catat. V sama dengan berapa itu? Enaknya. 10 deh gampang-gampangnya. Nanti 10 gitu ya. Sin itu sin omega T. 10 sin omega T. Yang lengkap deh anunya plus 45 30. Ini 30 derajat. Ini lengkapnya nih seperti ini. Ini lengkap nih. Satuannya volt. Nah, berarti bentuknya bentuk apa ini namanya? Fasor. Bentuk fasornya bentuk fasor atau apa bilangnya matematika? 10 gitu. Sudut 30 derajat. Kalau tidak ada sudutnya berarti sudutnya 0 ya. 30 derajat gitu. Volt satuannya. Nah, kemudian ini misalnya berapa? Gampang-gampangnya 5. Berapa 36 gitu misalnya. 6 ohm. Satunya sudah ohm ya. Nah, berarti R. Salah. Bilangnya Z sekarang nggak boleh R lagi ya. Impedansi untuk R gitu. Langsung aja ya. Sama dengan 6 ohm. Sekarang bilangnya misalnya ini 2 ya 2 Henry. Satuannya harus Henry. Kalau L itu satuannya Henry. ZR 6 ohm. Kalau ZL-nya ya J omega L itu. J kali omega kali L. J omega L. Langsung ya. Oh, ditulis dulu deh. J ya tetap J kali omeganya 2 kali L-nya 2. Kali L-nya 2 sehingga didapat 4 ohm. 4 apa sih? 2 kali 2 4. 4. Biasanya J-nya di depan. J 4 ohm. Sehingga itu ya. Sehingga Z-nya mereka mau bubur ayam jalannya Z sama dengan R langsung aja ya 6 kan X plus J tadi 6 plus J 4 ohm. Nah ini Z-nya seperti ini, satuannya ohm ya gitu, satuannya ohm. Sudah, berarti apa? Untuk mencari I-nya berapa? Kurang besar ya. I sama dengan itu. I sama dengan V per R. I sama dengan, bukan per R lagi, saya lupa terus ya, bukan V per R lagi, tapi V per Z total. Gitu. Harusnya matematikanya sudah, sehingga saya bisa cepet. Gimana sih?
I sama dengan V per, langsung aja ya, V per Z deh, V per Z. Nah, kalau pembagian itu harus bentuk fasor. Kalau pembagian dan perkalian itu bentuknya fasor. Kalau penjumlahan sama pengurangan bentuknya rektanguler. Karena ini pembagian atau perkalian bentuknya fasor. Jadi ya bentuknya fasor sama dengan 10 gitu ya. 10 sudutnya 30 derajat. 10 sudut 30 derajat. Panjang ya. Harusnya Anda ada matematikanya. 10 sudut 30 derajat per Z-nya gitu. Z-nya ini dibentuk fasor. Ada nggak di sini ya? Udah ada kok di sini ya, panjang ya. Jadi mana tadi bentuk fasor tadi? Yang kompleks fasor-fasor tadi ini di sini nih. Jadi tadi kan bentuknya Z sama dengan 6 plus 4J, 6 plus 4J dibentuk seperti ini. Jadi Z sama dengan 6 plus 4J dibentuk fasor atau polar ZR per theta. R-nya gimana? R-nya itu ini, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Theta-nya itu tadi, Y per X gitu. Jadi dibentuk ya, dirubah ya. Dirubah bentuk. Sebetulnya saya itu pakai kalkulator. Ada kalkulator program rektanguler X plus Y diubah ke polar langsung R sudut theta. Dari polar ke rektanguler juga bisa R sudut theta menjadi bentuk rektanguler X plus Y. Itu langsung sebetulnya, nggak manual. Kalau manual kan itu tugasnya matematika. Udah ya dirubah ya. Dirubah. Bisa ya, jadi Anda harus cepat X plus Y dirubah ke bentuk rektanguler, dirubah ke polar, polar rektanguler. Berarti saya kasih tugas deh harus dituliskan. Ini materinya nggak ada, cuma karena materinya itu sama dengan yang di UTS, cuma sumbernya bukan DC, tapi sekarang pakai sumber AC karena menyertakan RLC. Jadi Anda sudah nggak belajar, maksudnya bukan superposisi mes sama node itu, tetap seperti itu, kita nggak belajar itu. Maksudnya materinya sudah didapat dari UTS. Jadi tidak dipelajari lagi. Tapi soalnya ya mes sama node sama superposisi gitu. Jadi nggak ada tambahan materi hukum-hukum atau hukum-hukum rangkaian listrik, nggak ada tambahan materi. Tambahan materinya cuma dari DC menjadi AC. Semoga tidak bosan. Terus gimana nih? Sudah ya, bisa ya? Yang pelan deh. Terus mana tadi? Nah ini iniin Z sama dengan ya akar ya R ya, dibentuk R. R sama dengan akar 6 kuadrat gitu ya. Panjang ya, apalagi saya nulis ini 6 kuadrat plus 4 kuadrat gitu. 6 kuadrat plus 4 kuadrat 6 plus 4 akar 3 sama 9. Ada kok istimewa-istimewanya itu ya. 4 kuadrat. Ini kuadrat ya. Misalnya didapat suatu X. Jangan dia misalnya dapat berapa ini. Pakai kalkulator aja nih ya, bisa ya. 36. Yang paling enak itu 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Yang 5, 25 itu
berapa ya? Supaya hasilnya 5. Supaya hasilnya 5 itu 25. 25 itu 3 kali 3, 9. Ditambah 4 kali 4. Nah, 9. Nah, ya 9. Berarti 3 aja, ZR-nya 3 ya. Ini supaya saya tak bisa mengerjakan. Ini 3, ini 3. Ini 3 ini ya. 3 ohm aja. 3 ohm gitu. Berarti ini saya hapus. Supaya saya kan nggak bawa kalkulator ini, gimana ini kecilin. 3 ohm ya. 3 ohm ini juga 3 ohm. Nah, ini kita cari angka-angka yang gampang-gampang. Nah, berarti 3 ya, R-nya saya tulis 3 ya. 3 ohm. 3 ohm. Berarti ini R-nya 3 ohm ya. Kemudian ini berarti ZR-nya 3 ohm. J omega berarti Z-nya itu 3 plus gitu. Plus J omega L 4J. Sehingga R-nya udah tahu ya, 3 kuadrat gitu. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan langsung aja 3 kali 3 9, 9 tambah 16 25, R-nya jadi 5 gitu. Terus tangan sudut 4/3. 4/3 berapa ya? Pokoknya sudut ya, sudut theta 4/3. Pakai kalkulator memang ini ya, pelan-pelan. Dan 4/3, saya ke kalkulator. Nih 4/3. Ciper ini kan. Masih jam 9, 4/3. Sudah, berarti ini 5. Ya, 5. Sudut. Kita buat gampang ya, padahal saya tahu nggak 30 derajat. Kita buat 30 derajat aja ya, biar habis. Pakai kalkulator bener ya. Nah, berarti I gitu ya. Mana yang bisa dihapus ya? I di sini ya. Langsung aja ya. I, Anda tahu kan ya? Ini saya kecilin ya. Bisa nggak ini kecil? Kencing ke sini ya, tapi tahu ya harganya. Nah ini tadi I ya, I sehingga I didapat gampang karena perkalian sama pembagian harus menggunakan fasor. Kalau pengurangan sama penjumlahan menggunakan rektanguler. Itu sudah memudahkan matematika ya. I sama dengan, Anda tahu ya. Langsung aja ya. I sama dengan 5. Ya kan 5. Nah, 5 sudutnya 0. 5 sudut 0 derajat. Anda sambil tanya ya, saya ngelukis ini lama nih. Jadi 5 sudut 0 derajat ampere. Kalau ini bentuk fase, bentuk kompleksnya gitu. I sama dengan berapa? 5 sin, baru dipakai omega tadi. 5 sin gitu. Berapa tadi? 2T. Itu soalnya masuk anunya ya. 5 sin 2T. Ampere. Nah ini. Jadi arusnya 5 sudut 0 derajat. Bentuk gelombangnya 5 sin 2T ampere. Arusnya. V, ZR. Nah, seperti itu ada yang tanyakan. Ini dasarnya, maksudnya perhitungan dasar. Pahamkah?
Sumbernya berapa ini V? Enggak, ya, sekarang kan ini dihubungkan dengan gelombang AC. Nah, ini gelombang AC tadi ya. Ini rangkaian itu ada yang tanyakan kenapa omega, kenapa sudut kalau tangan tan min arkes tan 4/3 saya lihat di kalkulator ya. Saya permudah aja 30 kalau sudutnya misalnya 60 atau 75 ya 75. Sudutnya jadi 75 30 dikurangi 75 ya kan. Kalau untuk rumus matematikanya lebih banyak di matematika ya. Untuk penerapan kerangkaian listriknya dasarnya seperti itu. Bagaimana Febri yang speakernya nyala? Apa? Nabila? Sudah jelaskah apa yang saya jelaskan? Masih gampang? Apa sementara itu aja dulu atau mana? Tambah lagi? Masih bingung? Apa gimana Nabila? Ibu, Tanya. Ya, Bu, ya. Ya, yang ini tanya itu apa? I rumusnya V per Z ya, Bu? I rumusnya hukum Ohm. Hukum Ohm itu hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu rumus umum, rumus dasar memang hukum Ohm. Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R gitu ya. Tapi berhubung ini bukan resistansi tapi kompleks, ada L sama C, berarti bukan R lagi, dia bentuknya impedansi. Impedansi isinya ada R, L, C gitu. Jadi seperti ini untuk rangkaian DC. Tapi kalau untuk rangkaian kompleks AC, P sama dengan tuh. Ini nulisnya pakai gini agak susah ya kak. Nulisnya pakai gambar kayak gini susah. P sama dengan pen beli. Yang dulu itu yang jurusan dia. Oh bisa seperti itu. Bisa pakai presentasi ini ya, pakai pen ya. Oh iya ya. Begini, V sama dengan I kali R itu untuk yang DC. Tapi kalau AC kompleks V sama dengan I kali Z itu rumusnya. Jadi kalau cari I ya V per Z dan sebagainya. Nabila gimana? Gimana Nabila pakai Isa? Iya, Bu, udah, Bu. Oh, udah paham? Iya, makasih, Bu. Oh, gampang ya? Yang Gampang ya? yang omega itu emang harus dua, Bu. Ibu, Iya, nggak dengar? yang omega itu emang harus dua apa Oh beda-beda ya, Bu? bukan, bersama ini saya cari angka-angka supaya saya itu untuk menghitung nggak usah pakai kalkulator. Omega itu bisa 1, 2, 3 terserah. Omega itu frekuensi sudut, jadi bisa berapa aja soalnya. Rata-rata 2, 4 hanya untuk memudahkan dalam menghitung matematikanya. Sudutnya juga bervariasi. Tegangannya juga bisa 5, 10. Ini saya masukkan angka-angka supaya saya mudah untuk menghitung, nggak usah pakai kalkulator. Kalau omeganya 1 berarti 10 sinte, berarti omeganya 1, berarti ZL-nya ya J1, 2, berarti 2J gitu. Iya kan, omeganya nanti diketahui dari mana? Dari persamaan mana? Belum ada ya, jadi persamaannya nanti Anda harus tahu ya, ini persamaannya V M V sin omega T plus theta. Itu harus tahu di situ. Jadi kayaknya harus latihan. Dari mana tadi? Ya ada di sini tadi ya. Oh kok di sini? Ada mau tanya apa? Nggak usah mempelajari matematika yang ribet-ribet itu ya. Saya nggak di situ ya. Saya langsung penerapan apa? Dalam rangkaian kok tiba-tiba daya.
Kepencet. Yang tanyakan. Oh, izin Apa bertanya. Ya, iya. Ini Untuk nih, yang iya Bu, iya yang ya. itu kan bagian I sama dengan V per Z kan Bu. Iya. Itu Z-nya kok bisa 5 sudut 30 Bu? Apa kita mencari R? 5 didapat dari angka 5 didapat dari yang saya hapus mana ini ya. Mana yang dihapus nih? 5 ya. Angka 5 dari sini nih. Iya Bu. Angka 5 di sini, iya. Oh, bisa, mengerti. Jadi 5 itu didapat dari ini. Z-nya didapat dari 3. 3 itu nilai resistor, 3. Terus 4J nilai induktor impedansinya. Sehingga Iya. R nih, 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Itu akar 25 itu 5. Udah, kalau sudut, arkes tangan 4/3. Kalau yang punya kalkulator silahkan hitung ya. Ya, yang ditanyakan apa 5-nya atau apanya? 5 siapa? Siapa? Rusdi Saya Bu, siapa tuh? Benedictus. Benedik. Ya, Benedik gimana? Yang ditanyain angka 5-nya atau angka berapa? 30-nya. Enggak Bu, yang saya bingungin saya kira untuk menulis Z, saya pikir pakai yang 3 plus J4 itu Bu. 3 oh gini, berarti pakai anu lagi ya. Mas Raka bubur ayam. Langsung aja rektangular. Jika ya. Jika apa? Kali atau bagi itu. Dek, dong, Dek. Seperti ini, supaya mempermudah Anda, ini. Nih. Tapi boleh, tapi sulit misalnya apa tadi? Apa tadi? Angka 5. Angka 5 menggunakan rektangular Z 10. Misalnya Z apa tadi ya? 3 plus 4J ya. Terus V-nya tadi ini ya. V5. Ya, ada 5-nya ya. 5 ya, 5 sin gitu ya. 2T.
plus 30 kalau nggak salah. Sehingga mencari yang garis menunya. Mencari I gitu ya. Gimana? Terserah Benedi, kalau Benedi gimana? I pakai rektangular. Nah, gimana? 3 plus 4C pakai set, V per set ya, V per set. V per set. Gimana? Susah ya. Kalau pakai, saya tidak mau pakai apa, hanya untuk mempermudah. Kalau kayak gini gimana caranya? Terserah. Emang bisa dikerjakan ini kalau kayak gini. Nih. Ini 5 sin 2T itu dibuat rektangular atau polar. Kalau rektangular susah. Bukan susah. Ini rektangularnya apa? Kalau ini kan kita tahunya kan 5 sudut gitu kan untuk polarnya. 5 sudut 30 derajat. Nah, ini pot satuannya. Nah, berarti V ini. Kalau 5 sin 2T tidak ya, tidak. Jadi dibuat bentuk matematikanya begini. 5 gitu. Sudut 30 derajat. Nah, kalau Benedik kepinginnya yang pakai apa itu rektangular, emang bisa seperti ini? Bisa dikerjakan nggak? SMA mungkin apa saya Benedik, apakah saya yang tidak tahu kalau ini bisa dikerjakan? Coba. Kalau kayak gini Anda mengerjakannya bagaimana? Bisakah? Kayaknya nggak bisa ya. Iya Benedik. Enggak, Bu. Iya. Bu. Kalau 5 sudut 30 derajat ini soal tegangan diketahui. Terus Anda tadi menghitung panjang lebar dapat Z-nya 3 plus 4C. Susah, nggak bisa dikerjakan. Nah, kalau kayak gini dirubah bentuk polar. Makanya saya angka 3 itu supaya apa? 3 sama 4. Akar 25 saya tahu 5 gitu ya. Jadi tadi 5 sudut 30 derajat itu. Nanti kalau ulangan apa ujiannya angkanya saya buat yang gampang-gampang kayak gini. Ini kan 5 berarti ini. Ya. 5 sudut, saya nggak tahu, tangan 4 per C gitu. Kita buat yang mudah-mudah. Berarti ini kalau ini 1 ya? Iya, Bu. Loh, tadi jawaban saya apa yang mana? Ini. Ini jawaban Ibu 5 sin. Oh, 10 V-nya. 10. Ini 10 V-nya. Saya 5 ya. Beda soal loh berarti ya. Tadi Iya, 10. Bu. Tadi 10, makanya saya kok nggak ada angka. Jadi tadi 10, maka 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa ya? 2, Bu. Jawabannya apa? Ya 2. Tadi jawabannya apa? 5 sin 2T. Ya itu, saya salah. Oh, terima kasih. Ya itu maksudnya. Ini saya hapus ya. Ini 5, saya suka gitu. Makanya saya kalau matematika Anda salah itu tidak pernah saya lihat. Yang saya lihat itu caranya. Karena matematika kayak gitu. I sama dengan itu tadi 10 bagi 5 sama dengan 2. Kenapa 10 bagi 5 adalah 5? Ayo kalian kemana ini? 10 bagi 5 itu 2 gitu. Di sini juga 2 gitu Benedik. Dan teman ini juga 2. Mana? Ini R yang benar, yang 2 apa? Nah ini berarti jawabannya 2 sin 2T gitu. Kalau yang ini jawabannya sin, ini jawabannya apa? Nih, ini jawabannya jadi I sama dengan gitu ya. Ini sama dengan, langsung aja ya. Sin 2T. Jawabannya begini. Sin 2T. Nah, saya hapus ya yang mana ya. Ini sudah direkod ya. Kalau direkod kan ada semua kan. Anda catat ya maksudnya. Oh ya, terima kasih. Berarti jawabannya I sama dengan gitu. I mana I? I sama dengan gitu ya. Sin omeganya tetap ada 2. Sin 2T. Ampere. Begitu jawabannya. Kalau ini
Jawabannya yang itu ya. Ini jawabannya 1. Set. Jawabannya 1. 1 ampere. Ada pertanyaan begini aja dulu deh. Nanti minggu depan dilanjutkan pelan-pelan. Misalnya Anda matematikanya belum. Tanya apa? Benedik mewakili. Benedik paham nggak? Ya Bu, paham Bu. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama terima kasih. Yang lain Benedik, Hikam, siapa yang ada yang tanyakan sudah selesaikah? Nanti saya pilah-pilah. Sudah selesaikah untuk AC? Nanti minggu depan ada lagi yang unik, tapi gampang tetap matematikanya enggak. Saya tidak menuntut eksponen apa enggak. Saya selalu lebih memudahkan untuk rangkaiannya. Matematika biarkanlah matematika berlalu, itu buat Pak Tanto. Saya yang gampang-gampang ini aja. Sudah paham semua kah? Kalau sudah ya sudah. Paham, Bu. Iya, kalau sudah paham ya sudah ya, mungkin minggu depan dilanjut lagi. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.